yang keempat, yang terakhir adalah fase baligh. Ya, usia baligh ini ya perkiraan dimulai dari 14 tahun. Fase ini merupakan fase permulaan seseorang anak menjadi seorang yang telah dewasa dan kedudukan sama dalam syariat sebagaimana kedudukan orang dewasa. Dalam arti sudah ada beban syariat. Kalau tidak mau menjalankan ibadah terkena dosa. Anak yang tidak mau menjalankan ibadah, kewajiban-kewajiban, mendapatkan dosa, dosanya anak itu akan mengadu juga kepada kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Maka jangan diremehkan tentang dosa anak-anak ketika meninggalkan syariat Islam. Orang tua ketika anaknya baligh, pede aja, percaya diri aja, nyaman aja kalau anaknya tidak mau sholat. Dosa anak itu akan mengalir kepada kedua orang tua yang masih hidup atau meninggal dunia. Nabi mengatakan, man sana sunatan fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha ba'dha. Barang siapa melakukan amalan kebaikan, maka seperti mata rantai yang tidak akan terputus-putus. Anak kita baca Al-Quran mendapatkan pahala, mengalir pahala tersebut kepada orang tua yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Anak kita sholat, pahalanya akan mengalir kepada orang tua yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Anak yang suka bersedekah, berinfak di jalan Allah, pahalanya akan mengalir juga kepada orang tua yang masih hidup ataupun meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya, Aba dan Umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mensyaratkan sinyal bahwasanya pada usia balik adalah masa transisi, peralihan masa kanak-kanak ke masa dewasa, dan ketidakpastian sikap, masa yang penuh topan dan badai, sangat rentan untuk tergelincir kepada perilaku yang tidak baik. Ya, banyak sekali ya kasus-kasus yaitu curanmor, kasus narkoba, kasus pembegalan, ya kasus perzinahan yang rata-rata usianya adalah usia SMP atau usia balik. Konvoy dengan teman-temannya sambil membawa celurit, sambil membawa parang, tega menyakiti saudaranya. Kebanyakan rata-rata adalah usia balik. Dan belum lama anak tarik-tarikan sama pencuri. Anak lagi sholat maghrib. Motor kan ada alarmnya nih, motor ya. Pakai alarm tuh kalau misalkan itu ketahuan ya bunyi alarmnya. Bunyi kan. Nah, pas bunyi udah langsung sontak Anda batalkan. Alhamdulillah itu bukan lagi imam, jadi makmum. Anda batalkan, lagi didorong. Yang satu anaknya mungkin masih SD, masih kecil. Yang dorong itu usia SMP. Ya, di bawah yang akhirnya enggak. Anak tarik sambil tarik-tarikan. Akhirnya motornya jatuh, anak jatuh. Akhirnya tuh temannya yang sudah di depan gerbang masjid langsung kabur. Usianya sekitar SMP, masih kecil. Dan masih banyak kasus-kasus yang lainnya. Karena kenapa? Karena mereka ini masa transisi. Kalau diisi dengan pendidikan agama yang baik, insya Allah terarah. Karena anak itu tergantung kitanya, tergantung orang tuanya. Anak ini ingin menjadi air yang keruh, menjadi keruh. Anak ini diisi menjadi air yang bersih, menjadi bersih. Maka sekali lagi hadir orang tua dan perhatikan tentang fase balik ini. Kemudian yang selanjutnya,
Psikis usia balik. Anak usia balik merasa dirinya telah dewasa, padahal belum dewasa. Namun secara kepribadian, dia belum matang sama sekali. Begitu pula pola pikirnya belum matang, belum terbilang mapan. Kadang letupan emosinya lebih mengedepankan. Maka tadi saya bilang sudah mencuri, curang, begal, dan lain sebagainya. Ya, karena kenapa? Karena letupan emosi lebih besar. Karena itu pada masa usia balik ini sering dijumpai anak remaja yang mudah tersinggung sedikit, tawuran dan lain sebagainya. Anak sekolah nggak tuntas, sampai sekarang masih tawuran terus. Ya, anak mendapati kasus di Bogor. Ya, sampai orang tuanya itu ke kantor anak. Saat ini bagaimana mengatasi anak-anak kok tawuran? Ya, kemudian terjadi kasus sampai anak mendapati kasus itu anak SMP yang tertancap celurit dari pipinya sampai tenggorokannya, sampai meninggal dunia, dimandikan sampai dikuburkan, celuritnya masih berada, tidak dilepas. Anak usia SMP. Anak sangat luar biasa. Begitu kecewanya kepada lembaga pendidikan tersebut. Karena kenapa? Mengabaikan tentang hal ini. Yang akhirnya anak berdiskusi dan lain sebagainya, ini harus dibina. Hal seperti ini, pendidikan karakter harus ditumbuhkan. Pendidikan agama di sekolah harus ditumbuhkan. Bagaimana bisa untuk membentuk karakter yang baik di sekolah kalau pelajaran agamanya itu hanya 2 jam dalam sepekan? Kalau guru agamanya masuk, kalau nggak masuk, belajar apa? Sedangkan untuk membentuk karakter, akhlak dan adab, tidak dengan yang lain kecuali dengan pendidikan agama. Maka saya bilang abah dan umma, kalau memilih sekolah, pilihlah sekolah yang pendidikan agamanya yang lebih banyak muatan kurikulumnya, agar di situ pendidikan agama untuk membentuk karakter dan akhlak anak bisa terbentuk. Kemudian yang kedua, lihatlah siapa gurunya. Lihat rekodnya seperti apa gurunya. Harus ditanya satu persatu, detail dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena itu salah satu tanggung jawab juga orang tua memberikan pendidikan yang terbaik di luar dari rumahnya. Yaitu yang selanjutnya adalah rentan rasa frustasi, putus asa, suka menentang, melakukan perlawanan, kabur dari rumah, kabur dari pondok pesantren, dan coba-coba ke arah yang negatif, ya, pembegalan, kemudian yang selanjutnya tawuran, mencuri dan lain sebagainya. Ini psikis usia balik. Kemudian yang selanjutnya berkaitan tentang pendidikan fikih seksual untuk usia balik. Pada masa balik matangnya organ seksual, usia sudah mencapai 15 tahun, suka lawan jenis, kenalkan fikih seksual agar tidak jatuh pada penyimpangan seksual. Saya bilang tadi, ya, berikan batasan-batasan. Ya, nggak boleh yang pertama yang namanya pacaran. Pacaran itu boleh kalau sudah menikah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenalkan dengan batasan mahramnya. Nggak boleh ketika pulang sekolah boncengan dengan teman perempuannya, teman perempuan boncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sudah kita kenalkan tentang itu. Kemudian kalau misalkan bermain, anak-anak perempuan kita nggak boleh sampai pulang di malam hari. Kalau anak perempuan kita bermain, kenali siapa temannya, laki-laki atau perempuan.
Kemudian yang kedua, akhlak temannya bagaimana? Baik atau tidak? Nah, itu harus benar-benar harus melihat, ya, karena kata Nabi, almaru ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Agama seorang itu tergantung dengan agama temannya. Kalau berteman kita dengan tukang arang, insya Allah kebagian cemongnya, hitamnya. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita kebagian wanginya. Kalau kita berteman dengan teman-teman buruk, ya pasti teman-teman kita pun akan mengikuti teman-teman kita yang buruk, teman-teman anak kita. Nah, ini orang tua harus kenali siapa teman anak-anak kita dan harus memberikan batasan-batasan agar tidak melanggar syariat Islam. Naudzubillah, kalau terjadi sampai penyimpangan seksual. Dan penelitian, anak selaku konsultan pendidikan, anak usia SMP, anak usia SMA, banyak sekali yang mereka yang hamil di luar nikah. Dengan sebab apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Disebabkan karena orang tua tidak memberikan batasan-batasan bagi anak. Dan ingat, sekarang ini anak-anak usia balik, ya, untuk akhwat, kebanyakan usia kelas 5 dan kelas 6 sudah balik. Kelas 5 dan kelas 6 sudah balik. Rata-rata untuk kalau akhwat. Ya, karena anak punya sekolah itu anak kelas 5 SD itu anak-anak sudah datang yang namanya haid. Kemudian anak laki-laki, kapan dinilainya anak ini sudah balik laki-laki? Salah satu cirinya adalah kalau sudah tumbuh buah ya, jagung. Itu yang pertama, ciri-ciri kalau anak laki-laki sudah balik. Yang kedua, ihtilam, mimpi basah. Kalau anak kita sudah ihtilam, mimpi basah, itu segera tuh, ya, segera benar-benar lebih ketat lagi tuh untuk bimbingan syariat Islamnya, karena dia sudah ada beban syariat. Kemudian yang ketiga, ya, diperkirakan oleh para ulama, anak laki-laki yang balik itu adalah usianya 15 tahun. Berarti 15 tahun umur berapa? 15 tahun. SMP berapa? Kelas SMP? Iya. Tetapi ada juga kelas 6 anak laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Ada juga kelas 6 SD sudah pada taraf balik. Nah, itu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita, ya. Kalau ada di antara anak-anak kita yang sudah jatuh pada usia balik. Dan kemudian Syekh bin Baz berkata, sebab hancurnya generasi balik adalah enggannya orang tua mendidik dengan pendidikan agama, terutama adalah pendidikan tauhid dan akhlak. Sekali lagi, Syekh bin Baz berkata, sebab hancurnya generasi balik adalah enggannya orang tua mendidik dengan pendidikan agama, terutama pendidikan tauhid dan akhlak. Maka orang tua harus hadir untuk pendidikan anak-anaknya. Hadirnya peran orang tua dalam didik berpengaruh besar pada pendidikan anak usia balik. Dan wallahu a'lam bishawab.